Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Fauziah dengan NIM 2018 1500057, Prodi Teknik Informatika Universitas Sains Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang KP saya yang berjudul Analisis dan Perancangan Pendaftaran Online Berbasis Website Santri Baru Pondok Pesantren An-Nur Kalierang Wonosobo. Latar belakang dilaksanakannya kerja praktek di Pondok Pesantren An-Nur adalah yang pertama, diadakannya analisis proyek berfungsi untuk menentukan kelayakan teknis dan juga mempermudah programmer dalam membuat website. Yang kedua, pendidikan di pesantren tidak harus mengesampingkan teknologi, terutama dalam menumbuhkan Islamic Technological Attitude atau sikap teknologi Islami dan teknologi quotient atau kecerdasan teknologi, sehingga santri memiliki motivasi, inisiatif, dan kreativitas untuk memahami teknologi. Untuk yang ketiga, belum ada platform atau wadah yang bisa mengakses informasi yang sudah valid, sehingga orang bisa saja salah mengerti profil pondok pesantren An-Nur. Yang keempat, pada formulir pendaftaran masih ditulis manual dan kemudian disalin ke Microsoft Word. Sungguh tidak efektif dan tidak efisien. Dalam hal ini hanya akan membuang kertas cetak, demikian juga untuk proses pendaftaran yang hanya dapat dilakukan di tempat saja. Untuk selanjutnya, manfaat kerja praktek. Manfaat yang pertama adalah manfaat untuk pondok pesantren. Manfaat untuk pondok pesantren yang pertama memberikan media yang valid dalam mengakses informasi mengenai pondok pesantren An-Nur. Yang kedua, mengefektifkan dan memudahkan pendaftaran santri baru. Yang ketiga, memberikan kemudahan calon santri dalam memahami berbagai aktivitas yang ada di pondok pesantren. Manfaat yang kedua, manfaat untuk fakultas. Yang pertama, agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dan siap kerja. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman kelulusan yang terampil profesional di bidang teknik komputer. Yang ketiga, untuk menjalin mitra kerja dengan instansi. Yang keempat, mendapat bahan evaluasi mengenai sistem pengajaran yang lebih sesuai dengan lingkungan kerja. Yang selanjutnya adalah manfaat untuk penulis. Yang pertama, dapat memperoleh gambaran dunia kerja yang nantinya berguna bagi mahasiswa yang bersangkutan apabila telah menyelesaikan perkuliahannya, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan dunia kerja. Yang kedua, dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh di bangku perkuliahan dan menambah wawasan dan pengalaman. Yang ketiga, dapat mengetahui perbandingan antara teori dan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek lapangan. Yang keempat, sebagai bekal mahasiswa ketika terjun di dunia kerja. Yang selanjutnya adalah tujuan kerja praktek. Dilakukannya penelitian kerja praktek ini bertujuan untuk memfasilitasi calon santri dalam mengambil informasi tentang pondok pesantren An-Nur yang valid. Yang kedua, dengan adanya layanan website ini menunjang kemajuan teknologi pondok pesantren di era modern ini. Yang ketiga, memudahkan admin dalam mengelola pendaftaran. Untuk sistem yang sedang berjalan pada saat ini yaitu masih menggunakan metode manual. Calon santri yang akan mendaftar ke pondok harus datang ke pondok dan mendaftar ke tempat pendaftaran yang sudah disediakan dengan mengisi formulir pendaftaran di kertas formulir dan melengkapi berkas-berkas sebagai syarat pendaftaran. Metode ini dianggap tidak efisien karena calon santri akan memerlukan waktu yang lama hanya untuk mendaftar, belum lagi calon yang berada di luar kota. Untuk use case yang sedang berjalan, ketika user atau calon santri memasuki halaman website pondok pesantren, maka user dapat mengakses menu home yang berisi informasi seputar profil pondok pesantren dan informasi-informasi mengenai pendaftaran. Kemudian, user juga dapat mengakses menu pendaftaran untuk melakukan pendaftaran ke pondok pesantren. Jika sudah masuk ke menu pendaftaran, kemudian user atau calon santri dapat memasukkan data diri di form pendaftaran sebagai syarat pendaftaran. Jika sudah menyelesaikan form pendaftaran, maka user juga mengisi berkas-berkas pendukung seperti scan ijazah, scan kartu keluarga, dan lain sebagainya.
Kemudian, user atau admin melakukan validasi atas berkas-berkas yang sudah di-upload. Jika sudah tervalidasi, maka admin membuat kartu pendaftaran dan user dapat mencetak. Untuk diagram activity, yang pertama, ketika user membuka website, maka akan masuk ke halaman utama, yaitu home. Kemudian, user membuka menu pendaftaran, kemudian mengisi data diri dan berkas-berkas pendukung. Ketika sudah diinput oleh user, maka admin mengecek kesesuaian berkas-berkas tersebut. Jika gagal, user akan kembali ke menu pendaftaran, dan jika berhasil akan lanjut ke cetak kartu pendaftaran. Kemudian, admin menyimpan data tersebut. Jika gagal, user akan kembali ke menu pendaftaran, dan jika berhasil akan lanjut ke cetak kartu pendaftaran. Kemudian, admin menyimpan data tersebut. Untuk diagram activity login admin, ketika admin akan membuka website, maka admin harus login terlebih dahulu dengan menginput username dan password. Jika berhasil, maka akan masuk ke halaman utama admin, dan jika gagal, maka akan kembali ke tampilan halaman. Untuk diagram activity data calon santri, ketika admin sudah melakukan proses login dan berhasil masuk ke dalam halaman admin, ia dapat melakukan edit atau hapus data yang akan dipilih. Dengan alur admin memilih secara detail data yang akan diubah, kemudian admin dapat menghapus atau mengubah data tersebut, kemudian simpan kembali data tersebut. Untuk diagram sequence pendaftaran santri, calon santri melakukan input data di form pendaftaran dan sistem akan melakukan query insert ke tabel data calon santri. Kemudian sistem akan memberikan notifikasi gagal atau berhasil dalam mendaftar. Untuk diagram sequence cetak kartu, ketika data sudah tersimpan, maka user dapat mencetak kartu pendaftaran. Dan alur sistemnya adalah ketika user menekan tombol cetak kartu, maka sistem menerima request dan akan menampilkan data pendaftar. Kemudian, data tersebut dicetak. Untuk diagram sequence login admin, admin akan melakukan proses login ke halaman admin dengan memasukkan password dan username. Kemudian akan diproses oleh sistem. Jika berhasil akan masuk ke website. Jika gagal akan kembali ke proses login. Untuk diagram sequence kelola informasi, admin dapat mengelola informasi pendaftaran seperti perubahan jadwal dan penambahan form pendaftaran. Selanjutnya ada diagram sequence data santri. Gambar tersebut adalah sistem dari mengubah data santri seperti edit dan hapus. Jika sudah mengedit data, maka ada notifikasi benar atau salah dari data tersebut. Kemudian admin bisa menyimpan kembali data tersebut. Untuk selanjutnya ada kelas diagram. Di bagian atas bisa kalian lihat ada admin. Admin mempunyai ID admin, username, dan password, dan juga jabatan. Kalau di bagian calon santri ada nama lengkap, alamat, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Untuk bagian berkas ada scan kartu keluarga, scan akte kelahiran, scan SKHUN, dan scan ijazah. Untuk bagian pendaftaran ada ID pendaftaran, tanggal pendaftaran, dan nama calon santri. Selanjutnya ada perancangan UI UX. Yang pertama ada tampilan menu home, yang kedua tampilan menu informasi. Di bagian tampilan menu informasi ada informasi pendaftaran, alur pendaftaran, dan bantuan. Untuk selanjutnya ada formulir pendaftaran 1. Untuk formulir pendaftaran 1 ada nama, tanggal lahir, tempat lahir, agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Untuk yang formulir pendaftaran yang kedua adalah merupakan upload-upload berkas seperti foto, scan kartu keluarga, scan akte kelahiran, scan ijazah, dan di bagian bawah ada tombol daftar. Jika sudah mendaftar, akan ada text box yang berisi pendaftaran sukses.
Dan selanjutnya ada tampilan download kartu pendaftaran. Untuk mendownload kartu pendaftaran, kalian bisa mengunduh di bagian tombol unduh. Nah, untuk selanjutnya tampilan kartu pendaftaran. Untuk tampilan kartu pendaftaran, di situ terdapat foto dan biodata dari calon pendaftar. Untuk selanjutnya ada tampilan login admin. Untuk login admin terdapat username dan password. Untuk selanjutnya ada tampilan daftar calon santri. Tampilan daftar calon santri ini hanya bisa diakses oleh admin. Admin bisa mengedit, mendelete, atau menghapus, dan melihat data dari calon santri. Untuk selanjutnya ini adalah tampilan dari update santri. Bagian bawah itu ada update, ada tombol update, itu untuk menyimpan data yang sudah diupdate. Untuk selanjutnya ada tampilan data diri calon santri. Di situ ada biodata dari calon santri dan fotonya, kemudian ada berkas-berkas yang sudah di-upload oleh calon santri. Selanjutnya ada teks box, selanjutnya ada tampilan maps. Tampilan maps tersebut menunjukkan di mana letak atau lokasi dari pondok pesantren. Untuk selanjutnya itu tampilan logout, ini untuk logout admin. Kesimpulan, yang pertama, membangun sistem pendaftaran santri baru secara online dengan berbasis website. Yang kedua, menganalisis tentang kebutuhan sistem yang akan dibuat untuk pengembangan sistem pendaftaran santri baru secara online. Untuk yang ketiga, mengimplementasikan metode waterfall pada pengembangan sistem pendaftaran santri baru secara online pada Pondok Pesantren An-Nur. Terima kasih atas perhatian kalian. Banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.